Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang mendukung kemajuan dari channel YouTube Bola Bung Binder, dan saya harapkan dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten, dan seperti biasa saya akan selalu memberikan analisa secara logis, pakai akal sehat, dan tentunya fair. In this new content teman-teman, sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa dari pertandingan di English Premier League yang merupakan pertandingan London Derby antara Arsenal versus Chelsea yang berakhir untuk kemenangan Arsenal dengan skor 3-1. Dengan kemenangan ini berarti untuk sementara Arsenal kembali ke posisi puncak dan selisih poin mereka dengan Manchester City adalah 2 poin. Tapi nanti di pertandingan dini hari jika Manchester City bisa kembali menang lawan West Ham, berarti Manchester City yang akan mengambil alih posisi puncak dari Arsenal di klasmen sementara English Premier League. Tapi untuk sementara ini biarkanlah sang gajah berada di posisi puncak ya teman-teman. Dan dengan kekalahan ini berarti Chelsea terancam degradasi ke divisi Championship, karena untuk sementara ini mereka berada di peringkat nomor 12 dan selisih poin mereka dengan tim yang berada di zona degradasi yakni Nottingham Forest adalah 9 poin. Artinya di next match lawan Bournemouth mereka harus meraih kemenangan agar bisa tetap bertahan dan bermain di English Premier League musim depan. Tentu ini adalah pertandingan yang penting teman-teman bagi kedua tim, karena dalam beberapa pertandingan terakhir mereka tidak bisa meraih kemenangan. Artinya tentu pertandingan ini adalah momen bagi kedua tim ini untuk bisa bangkit. Tapi untuk bisa bangkit, taktik permainan itu sangat penting teman-teman. Dan terus terang saya melihat taktik permainan dari Arsenal lebih baik daripada Chelsea. Bahkan saya tidak melihat ada taktik permainan dari Chelsea. Maka itu saya bingung juga kok bisa manajemen dari Chelsea itu memilih Frank Lampard untuk melatih Chelsea sampai akhir musim ini. Karena dia sudah terbukti gagal, seperti yang saya jelaskan berkali-kali ketika saya membuat konten tentang Chelsea. Saya ada membuat konten preview untuk pertandingan ini juga kan teman-teman, dan saya jelaskan serta tegaskan bahwa persentase untuk pertandingan ini adalah 60% untuk Arsenal dan 40% untuk Chelsea. Memang faktanya bahwa Arsenal juga lagi sulit meraih kemenangan kan dalam 4 pertandingan terakhir mereka sebelum pertandingan ini. Tapi dari segi permainan memang mereka lebih baik secara menyeluruh di musim ini. Maka itu terlihat kan secara permainan pun mereka lebih efektif di pertandingan dini hari tadi. Saya siaran juga kan pertandingan ini di SCTV dan saya jelaskan yang penting bagi Arsenal mereka bisa mengatur tempo dan jangan membuat kesalahan di lini pertahanan. Dan seperti juga yang saya jelaskan di konten preview dan kembali saya ulangi ketika siaran bahwa kemungkinan besar feeling saya Chelsea akan bermain bertahan dan mengandalkan counter. Ternyata betul kan? Itulah strategi mereka. Saya mengatakan strategi tapi bukan taktik. Taktiknya itu gak ada, gak kelihatan. Karena kalau mau main bertahan dan juga main counter, ya taktiknya itu harus jelas. Apakah mengandalkan direct passes, apakah mengandalkan serangan dari kedua sektor sayap. Saya berasumsi Chelsea akan menyerang dari kedua sektor sayap, tapi itu juga tidak mereka lakukan secara stabil sepanjang jalannya pertandingan. Kemudian ketika strateginya itu untuk bertahan, nah taktik bertahannya seperti apa? Mau main mid block, mau main low block, atau mau main kombinasi mid block dan low block. Kalau saya tidak melihat Chelsea ini main mid block atau low block, atau memang tidak melakukan blocking sama sekali. Karena faktanya kan para pemain Arsenal di babak pertama dengan begitu leluasa bisa mengalirkan bola. Memang sih kita melihat tampaknya nih Chelsea make strategi parkir bis ya, tapi tampaknya bisnya nih bannya pecah. Karena kenapa? Mereka tidak bisa menangani pressure dari para pemain Arsenal. Dan Arsenal seperti biasa mengandalkan high pressing, mengandalkan passing game mereka, pergerakan tanpa bola dari para pemain mereka, dan ada variasi serangan. Dan jika teman-teman perhatikan, Arsenal itu lebih banyak membangun serangan itu dari kedua sektor sayap, tapi bukan saja mengandalkan dua penyerang sayap. Tapi ada juga pemain dari second line yang bisa masuk ke sektor sayap tersebut. Betul kan? Ada Odegaard, ada Granit Xhaka, ada juga fullback yang bermain di pertandingan dini hari tadi seperti Zinchenko dan juga Ben White. Dari starting lineup yang menarik, Mikel Arteta melakukan 3 perubahan di lineup dari pertandingan sebelumnya lawan Manchester City yang ketika itu Arsenal dibantai kan dengan skor 4-1. Jadi 3 perubahan yang dilakukan ini sangat penting teman-teman. Pertama di lini pertahanan, Kiwior yang dimainkan bukan Holding, dan di tengah yang dipilih adalah Jorginho, bukan Partey, mantan pemain dari Chelsea ya, Jorginho. Dan di depan yang dipilih adalah Trossard, bukan Martinelli. Nah, kenapa yang dipilih Jorginho? Karena Jorginho ini adalah pemain yang bisa menjaga kedalaman dari lini tengah. Jadi kalau Odegaard dan juga Xhaka ini maju, ya paling tidak akan ada Jorginho di tengah. Partey juga biasanya begitu, tapi Partey melakukan beberapa kesalahan dalam 2 pertandingan terakhir dan tampak lemah. Maka itu yang dipilih adalah Jorginho. Dan Jorginho ini kan link up-nya ya jauh lebih baik lah kepada pemain-pemain lainnya, apalagi ketika dalam proses membangun serangan.
Sedangkan dari Chelsea seperti biasa, Frank Lampard melakukan beberapa perubahan di lineup karena Chelsea punya banyak sekali pemain, teman-teman. Ini juga yang feeling saya memusingkan Frank Lampard, siapa saja yang perlu dia pilih. Jadi gak gampang juga bagi seorang pelatih ketika dia punya pilihan yang terlalu banyak. Jadi ini sekarang stok pemain di Chelsea ini sudah surplus, sudah kebanyakan. Maka ini kesalahan juga dari manajemen Chelsea, beli kebanyakan pemain. Kalau mau beli banyak pemain, ya beberapa pemain pun harus juga dijual atau dipinjamkan ke klub lainnya. Jadi pelatih yang melatih dengan mudah bisa memilih pemain-pemainnya. Kalau sekarang kan kita melihat, di pertandingan dini hari tadi, Frank Lampard memilih Aubameyang, Sterling, dan juga Madueke. Dia naruh Kai Havertz yang baru kembali dari cedera dan juga Mudryk di bangku cadangan. Padahal ketika Havertz dan Mudryk masuk, permainan Chelsea sedikit lebih baik di lini depan. Tapi ketika ada Aubameyang, Sterling, dan juga Madueke, saya tidak melihat tiga pemain ini bisa connect. Artinya ini beda sekali dengan tiga pemain Arsenal yang bermain di depan, seperti Trossard, Jesus, dan juga Saka. Nah, tiga pemain Arsenal di depan ini bisa connect. Tapi kalau dari Chelsea nggak bisa connect, oke lah, mereka menunggu bola dari tengah. Di tengah sebetulnya pilihan dari Lampard ini nggak salah. Ada Enzo, ada Kovacic, ada Kante. Tapi mereka bisa gak melakukan blocking, kemudian membangun serangan dengan membagi bola secara merata? Gak bisa. Karena saya melihat tiga pemain ini tampaknya gak kompak. Kovacic oke lah, tapi saya melihat antara Enzo dan Kante ini gak connect. Kante lebih banyak yang melakukan pergerakan individu ke depan. Enzo seperti yang saya jelaskan di konten preview untuk pertandingan ini, gak banyak berlari kan? Memang permainannya buruk banget sih di pertandingan dini hari tadi. Sama seperti di pertandingan sebelumnya. Dari jalannya pertandingan, seperti yang tadi saya jelaskan, Arsenal bermain all out, mereka perlu mencetak gol lebih dulu, dan akhirnya mereka mencetak gol di menit ke-17 ketika Granit Xhaka memberikan umpan yang akurat kepada Odegaard. Dan pertanyaan besar di sini, kenapa para pemain Chelsea tidak melakukan pressing, blocking, atau juga intercept? Mereka hanya melihat pergerakan dari pemain Arsenal yang menguasai bola, tapi bukan pergerakan dari pemain Arsenal yang melakukan pergerakan tanpa bola. Jadi ketika Odegaard masuk itu dia tidak termonitor dan dia bisa melakukan finishing yang sempurna, tendangannya keras ya, 1-0. Setelah itu ya Chelsea cobalah untuk respon kan, dan mereka sebetulnya dapat peluang tuh ketika Kante bisa memberikan umpan kepada Chilwell. Nah, saya melihat bahwa beberapa kali Ben White atau juga Zinchenko ini out of position karena kan mereka juga ikut membangun serangan, dan itu coba dimanfaatkan oleh para pemain Chelsea. Tapi satu kali aja mereka bisa membuka ruang pertahanan dari Arsenal ya, ketika salah satu dari fullback ini overlap dan terlambat kembali ke posisi mereka, dan Chilwell punya peluang, hampir saja itu dia mencetak gol tapi bisa di-save oleh Ramsdale. This is a wonderful save, ini save yang krusial, dan setelah itu Arsenal kembali unggul seperti kopi dari gol pertama ya. Ketika Xhaka kembali mendapatkan bola di wing, Xhaka memberikan bola ke dalam kotak penalti Chelsea, tidak ada satupun pemain Chelsea yang bisa intercept crossing tersebut, bahkan Odegaard mencetak gol di antara dua pemain Chelsea. Kalau nggak salah, dua pemain Chelsea itu adalah Sterling dan juga Thiago Silva. Artinya para pemain Chelsea tidak bisa memonitor pergerakan para pemain Arsenal yang melakukan pergerakan tanpa bola, dan mereka lebih terpaku ke pemain Arsenal yang seperti tadi saya katakan menguasai bola. Nah, ini sangat fatal karena kita tahu Arsenal paling banyak mencetak gol itu dari dalam kotak penalti. Pertahanan tim lawan mengandalkan pergerakan bola dari pergerakan tanpa bola dari para pemain mereka. Jadi ketika sudah 2-0 saya sudah feeling, udahlah ini udah kayaknya gol ketiga gak lama lagi, dan ternyata betul kan, ada gol ketiga ketika ada scrimmage dan Jesus bisa mencetak gol membuat skor menjadi 3-0. Nah, saya kan siaran ya, seperti yang tadi saya katakan di SCTV, dan ketika saya ditanya sebelum kick off, ini feeling saya saja, bahwa feeling saya ini karena Chelsea mainnya bertahan kemudian main counter yang biasanya akan menyulitkan Arsenal, mungkin Chelsea akan unggul dulu, tapi kemudian Arsenal yang akan melakukan comeback. Ya kan, feeling saya seperti itu, biar seru aja, biar dramatis aja pertandingan ini. Kan seru tuh, dini hari kita nonton pertandingan yang dramatis. Tapi ternyata ketika Arsenal sudah unggul, Chelsea tidak bisa comeback. Dan memang sih, saya dari awal juga ketika ditanya pas siaran, prediksinya seperti apa, saya sudah katakan Arsenal kemungkinan besar menang, tapi ya saya inginnya pertandingan dramatis lah. Biar Chelsea unggul dulu, kemudian Arsenal melakukan comeback. Kan sebelumnya Arsenal yang kena comeback. So, saya melihat di babak kedua ini yang menarik dari Arteta, dia memainkan Martinelli. Oke, Martinelli menggantikan Trossard. Ya, tampaknya dia ingin memberikan peluang lagi bagi Martinelli setelah tampil buruk lawan Manchester City. Tapi saya melihat Trossard bagus loh, dia memberikan 2 umpan kunci. Satu kepada Saka yang dia heading, kemudian bisa di-save oleh Kepa, dan satu lagi kepada Gabriel di babak kedua dari corner ya, sebelum dia ditarik keluar, yang bisa dihalau oleh Thiago Silva di garis gawang. Kemudian Chelsea bisa mencetak 1 gol ketika itu dia mereka main direct pass. Ini sangat penting. Jadi bypass lini tengah dari Arsenal. Dan di sini saya melihat kesalahan dari Zinchenko yang memang tidak melihat pergerakan tanpa bola dari Madueke,
Madueke mendapatkan umpan itu dari Kovacic dan Madueke bisa melakukan finishing yang sempurna. Setelah itu Mudryk masuk, he was not bad. Enzo memang gak banyak berlari, akhirnya Enzo keluar. Mereka memainkan pemain yang bisa banyak berlari dan Mudryk di laser ya beberapa kali, itu wajahnya ngeri juga nih. Para fans dari Arsenal mungkin mereka kecewa Mudryk tidak memilih Arsenal, tapi saya pikir bagus lah dia memilih Chelsea ya. Dan saya bingung juga dia belum mudik-mudik nih ya, karena seperti biasa permainannya cuma gocek-gocek aja, tapi gak berapa berguna bagi Chelsea. Oke lah, karena dia ada beberapa kepanikan yang muncul di ruang pertahanan dari Arsenal, tapi mereka masih bisa menangani ini dengan baik. Kemudian Conor Gallagher masuk, dan saya pikir ya sebelum juga dua pergantian ini, Kai Havertz yang masuk menggantikan Aubameyang. Aubameyang gila, kacau banget permainannya ya. Dan ya akhirnya gak salah juga ya Arteta pada saat itu tidak ingin Aubameyang tetap bertahan di Arsenal. Dan setelah itu Arsenal mendapatkan banyak peluang dari Saka, dari Odegaard, tapi mereka bisa menurunkan tempo permainan. Itu sangat penting teman-teman, karena seperti yang saya jelaskan juga di konten preview, jangan selalu gaspol, nanti bisa kena comeback. Dan ketika apalagi mereka sudah kemasukan 1 gol, mereka bermain lebih tenang lagi, mereka coba untuk menurunkan tempo permainan, membuat para pemain Chelsea mengikuti irama permainan mereka, dan akhirnya mereka bisa meraih kemenangan. Memang Chelsea kemudian mendapatkan peluang lagi dari Kai Havertz, tapi secara keseluruhan Chelsea bermain sangat buruk. Dan selama ditangani oleh Frank Lampard atau selama dilatih oleh Frank Lampard, Chelsea telah kalah 6 kali. Dan jika nanti di next match Ron Bournemouth Chelsea kembali kalah, maka berarti Frank Lampard akan membuat rekor 007. Artinya sejak melatih Chelsea dalam 7 pertandingan awalnya, dia belum pernah membawa Chelsea mendapatkan 1 poin, 3 poin, dan selalu kalah. Jadi kita tunggu apakah Lampard akan membuat rekor 007 atau justru dia bisa menyelamatkan Chelsea dari degradasi. Sedangkan bagi Arsenal, mereka harus fokus dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya. Memang tampak sulit bagi Arsenal untuk menjadi juara dari English Premier League, tetapi yang selalu saya katakan bahwa sulit itu bukan mustahil dan apapun bisa terjadi di sepak bola, sambil kita menunggu juga hasil akhir dari nanti pertandingan antara Manchester City versus West Ham, dan juga ada pertandingan menarik lainnya antara Liverpool versus Fulham ya. Tentu saya akan nonton 2 pertandingan tersebut dan saya akan membuat review dari 2 pertandingan tersebut tentunya besok. Jadi saya harapkan teman-teman akan tetap menunggu review dari 2 pertandingan penting tersebut, karena City akan coba kembali mengambil alih posisi dari Arsenal di puncak klasemen sementara, dan Liverpool ingin tetap ya berupaya gaspol supaya mereka bisa menyelesaikan musim ini dengan berada di zona 4 besar agar bisa bermain di Liga Champions musim depan. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.